Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang perbandingan jarak, kecepatan, dan waktu. Namun sebelum itu, mari terlebih dahulu kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga berkat doa tadi pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke nak, baiklah. Seperti yang udah Bapak sampaikan tadi, hari ini kita akan belajar tentang jarak, kecepatan, dan waktu. Mari simak terlebih dahulu tayangan berikut ini. Yang kalian lihat pada layar handphone kalian ini adalah sebuah alat untuk menunjukkan kecepatan mobil tersebut. Namanya adalah speedometer. Benar sekali. Speedometer digunakan untuk mengetahui dan mengukur seberapa cepat mobil ini melaju. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering sekali menemui yang namanya speedometer ini yang ada pada kendaraan bermotor kita masing-masing di rumah. Nah, lalu bagaimana cara kerja alat ini? Bagaimana cara dia mengukur kecepatan kendaraan bermotor yang dikendarai? Mari kita lanjutkan pembelajarannya. Oke. Bapak ilustrasikan seperti gambar yang ada di depan ini ya. Ini adalah gambar sebuah rumah dengan kantor yang jaraknya adalah kurang lebih 90 km. Seorang pegawai kantor akan berangkat dari rumahnya menuju kantornya dengan menggunakan sebuah mobil yang tentunya mobil ini akan melaju dari rumah menuju kantornya yang jaraknya tadi adalah 90 km. Nah, jika mobil ini melaju dengan kecepatan 90 km per jam, maka waktu yang dia perlukan untuk sampai ke kantor hanya 1 jam. Namun beda halnya jika kecepatan yang dia gunakan itu berbeda. Seperti ilustrasi yang kedua ini. Ini sama, jaraknya dari rumah ke kantor adalah 90 km, namun dia membawa mobilnya dengan kecepatan yang lebih pelan atau lebih lambat, yaitu 40 km per jam. Maka waktu yang dia perlukan untuk sampai ke kantornya adalah 2 jam. Seperti itu ya. Udah jelas ya. 1 jam pertama dia 45 km, lalu 1 jam kedua dia 45 km. Totalnya adalah 90 km. Nah, terus jika dia lebih lambat lagi dari sebelumnya gimana? Oke, ini ilustrasinya seperti ini. Kita lihat dia membawa mobilnya dengan sangat lambat dengan kecepatan 30 km per jam. Maka setiap 1 jam dia menempuh jarak 30 km. 1 jam berikutnya menempuh lagi 30 km, totalnya jadi 60 km. Hingga akhirnya sampai pada tujuannya di jam yang ketiga, di 30 km berikutnya. Sehingga total yang dia tempuh pun sama, 90 km. Namun waktunya lebih lama, yaitu totalnya adalah 3 jam. Dari ilustrasi berikut, apa yang dapat kita simpulkan kira-kira antara jarak, kecepatan, dan waktu?
Oke, kita lanjutkan. Seperti yang bisa kalian lihat dalam layar ini, jarak 90 km dengan waktu 1 jam, maka kecepatan mobil yang dia kendarai adalah 90 km per jam atau 90 km setiap jamnya. Dengan jarak yang sama 90 km, namun waktunya 2 jam, maka setiap jamnya atau kecepatan yang dia perlukan, maka kecepatan yang dia gunakan adalah 40 km per jam. Jadi setiap jamnya dia bergerak sejauh 45 km. 1 jam berikutnya 45 lagi, totalnya adalah 90. Yang ketiga begitu juga, dengan jarak yang sama namun waktunya lebih lama yaitu 3 jam, maka kecepatan yang dia gunakan pun juga lebih lambat yaitu 30 km per jam. Oke, silakan kamu amati baik-baik tabel berikut ini. Ada perbandingan seperti apa yang bisa kalian simpulkan? Bapak akan tampilkan tabel yang berikutnya. Seperti ini misal. Nah, ini adalah jarak 60 km. Jarak 60 km jika ditempuh dengan waktu 1 jam, maka kecepatan yang digunakan adalah 60 km per jam. Jika jarak 60 km ditempuh dengan waktu 2 jam, maka kecepatan yang digunakan pun menjadi 30 km per jam. Jika jarak tetap 60 namun waktunya 3 jam, maka kecepatan yang digunakan pun 20 km per jam. Sudah dapat kesimpulan dari tabel kedua ini? Baik, kita lanjutkan tabel yang ketiga. Silakan diamati baik-baik. Jarak lebih jauh 100 km. Jika 100 km ini ditempuh dalam waktu 1 jam, maka kecepatan yang digunakan adalah 100 km per 1 jamnya. Jika jaraknya sama 100 km namun waktunya 2 jam, maka kecepatannya adalah 50 km setiap jamnya. Sehingga ketika 2 jam maka akan menjadi 100 km. Jika waktunya 3 jam, maka kecepatannya adalah 33,3 km per jam. Jika waktunya 4 jam, maka kecepatannya pun menjadi 25 km setiap jamnya. Jika waktunya 5 jam, maka kecepatannya menjadi 20 km per jam. Oke, sampai tabel ketiga ini sudah dapatkah kalian kesimpulannya? Kalian perhatikan, dengan jarak yang sama semua, dengan waktu yang semakin lama, dan kecepatannya pun menjadi semakin lambat. Apa hubungan di antara ketiganya ini? Jarak, waktu, dan kecepatan ini. Hubungannya ternyata adalah perbandingan berbalik nilai. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika waktu yang digunakan semakin lama, maka kecepatannya pun akan semakin melambat atau semakin sedikit. Jika waktu yang diperlukan itu sedikit, maka kecepatan yang dia gunakan semakin banyak atau semakin cepat. Itulah perbandingan berbalik nilai yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Oke, silakan kalian amati yang berikut ini. Ini adalah perbandingan yang Bapak maksud tadi. Ini adalah hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Bapak umpamakan dengan segitiga JKW. Nah, segitiga ini menunjukkan bahwa J sebagai lambang dari jarak, K
sebagai lambang dari kecepatan dan W sebagai lambang dari waktu. Untuk menemukan kecepatan, maka yang harus kita operasikan adalah J atau jarak dibagi dengan waktu, seperti ini. Kecepatan sama dengan J dibagi dengan W. Ini adalah segitiga JKW. J dia di atas menunjukkan sebagai pembilang, yang di bawah ini menunjukkan sebagai penyebut. Jika itu hubungannya seperti ini. Oke, silakan diamati tabel yang berikut ini. 50 jaraknya, 50 km ya, dengan waktu 1 jam, maka kecepatan yang dia tempuh adalah 50 km per jam. Artinya 50 sebagai jarak dibagi 1 jam sebagai waktu, maka kecepatannya adalah 50 km per jam. Nah, yang kedua, jaraknya 50, waktunya adalah 2 jam. 50 dibagi 2, sehingga kecepatannya adalah 25 km per jam. Silakan kalian lihat sendiri, jika jaraknya 60 seperti ini, lalu waktunya 3 jam, lalu 60 akan dibagi dengan 3, maka jawabannya adalah kecepatannya berapa? 60 dibagi 3 adalah 20 km per jam. Jika jaraknya 100, waktu yang dia tempuh adalah 4 jam, maka kecepatannya adalah 100 dibagi 4, yaitu 25 km per jam. Nah, jika jaraknya 150, waktunya adalah 5 jam, maka 150 dibagi 5, jawabannya adalah 30 km per jam. Nah, jadi yang harus kalian ingat pada pertemuan ini adalah untuk mencari atau menemukan kecepatan sebuah benda atau sebuah mobil misalnya, yang harus kita lakukan adalah membagi jarak yang dia tempuh dengan waktu yang diperlukan. Jarak dibagi waktu, itulah kecepatan. Nah, sampai di sini dahulu pembelajaran kita hari ini tentang jarak, kecepatan, dan waktu, yang hubungan di antara ketiganya adalah perbandingan berbalik nilai, di mana untuk mencari kecepatan yang harus kita lakukan adalah membagi jarak dengan waktu. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga dengan doa tadi kita semua dapat mempelajari atau dapat mengambil intisari dari pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Kelas Masa Depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.